Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman diperiksa Majelis Kehormatan MK Selasa siang 31 Oktober 2023 terkait dugaan pelanggaran etik soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Namun, usai diperiksa, Anwar Usman membantah keputusan soal batas usia Capres dan Cawapres dalam Undang-Undang Pemilu syarat kepentingan politik. Bisa seperti siaran pers saya itu loh. Baca beberapa putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi. Maksud saya tidak mundur dari pemeriksaan perkara. Ini kan berkaitan dengan. Oh nggak ada, ini pengadilan norma, bukan pengadilan fakta. Oh, benar, keluarga bangsa Indonesia. Nama Mas Gibran secara eksplisit. Contohkan itu. Udah. Pemohonnya itu siapa? Kan gitu. Pemeriksaan Anwar Usman menyusul sidang pendahuluan 4 laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Hakim Konstitusi. Sidang dipimpin Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asyidiki didampingi 2 anggota Wahiduddin Adams dan Bintan Saragih. Sidang beragendakan pembuktian dari para pelapor yang menilai Hakim Anwar Usman melanggar kode etik Hakim Konstitusi. Pelapor pertama mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyampaikan pembuktiannya dalam sidang pendahuluan. Denny juga meminta Majelis Kehormatan MK memberhentikan Ketua MK Anwar Usman secara tidak hormat. Di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006, terutama butir 5 huruf B, dengan jelas disampaikan bahwa Hakim Konstitusi harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara yang terkait keluarganya. Di situ disebutkan Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Atau kalau kita baca dari atas, Hakim Konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap dan tak berpihak karena alasan-alasan B. Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki juga sudah memanggil 9 Hakim Konstitusi terkait pelaporan etik putusan batas usia Cawapres dalam pemilu 2024. 18 laporan, jadi sudah nambah lagi nih 2 hari ini. Nah, dari 18 itu ada 6 isu, ya kan? Kemudian ada 9 terlapor, tapi yang paling pokok, yang paling utama, yang paling banyak itu Pak Anwar Usman. Ada 4 laporan yang dibuat para akademisi hukum dan kelompok masyarakat terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat Capres-Cawapres pada 16 Oktober lalu. Total, Majelis Kehormatan MK menerima 18 laporan dugaan etik para Hakim Konstitusi dalam memutus perkara. Putusan akan diselesaikan sebelum perubahan pasangan bakal Capres dan Cawapres pada 8 November 2023. Tim Liputan, Kompas TV.